Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 28 September tahun 2023. Bacaan pertama dari Nubuat Hagai bab 1 ayat 1 sampai 8. Pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius, pada hari pertama bulan ke-6, datanglah sabda Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam besar bunyinya. Beginilah sabda Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah sabda Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kalian untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah Tuhan tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah sabda Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kalian menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kalian makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kalian minum, tetapi tidak sampai puas. Kalian berpakaian, tetapi badanmu tidak menjadi hangat. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja tetapi upahnya ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah sabda Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu, maka naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah Tuhan. Maka aku akan berkenan menerimanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 9 ayat 7 sampai 9. Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mendengar suara Tuhan. Ketika seorang pastor berkunjung ke rumah sakit, ia menjumpai banyak orang tua yang bergumul dengan penyakit terminal dan cacat tubuh, pikiran, dan jiwa anak-anak mereka. Mereka sangat mirip dengan Herodes dalam Injil hari ini. Mereka terus berusaha untuk melihat Tuhan. Tentu saja, mereka mendengar semua tentang kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan, belas kasihan dan kesembuhan Tuhan. Akan tetapi yang mereka alami adalah anak kesayangan mereka yang menderita leukemia. Yang mereka dengar adalah anak mereka bertanya, "Bu, kenapa aku tidak boleh keluar dan bermain? Ayah, kenapa aku selalu merasa sakit? Hentikan sakitnya. Di mana Tuhan?" Seperti orang-orang Yahudi yang kembali dari pembuangan dalam bacaan pertama hari ini dari nubuat Hagai, mereka tidak yakin di mana dan bagaimana Tuhan. Mereka sangat ingin membangun kembali bait Allah yang hancur selama pengepungan Babilonia. Bait Allah di Yerusalem telah menjadi tanda persatuan dan kemakmuran mereka dan tanda kehadiran Tuhan di antara mereka. Kapan Tuhan mengizinkan mereka untuk membangun kembali tempat suci, tempat tinggal Tuhan sendiri? Saudara terkasih, Raja Herodes dalam bacaan Injil hari ini mungkin sependapat. Dia telah mendengar banyak hal tentang Yesus dari banyak suara yang berbeda. Beberapa mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis yang telah dipenggal oleh Herodes telah bangkit dari kematian. Ada yang mengira Yesus adalah manifestasi dari sosok Elia yang telah lama ditunggu-tunggu. Beberapa orang menganggap Yesus adalah seorang nabi besar. Lalu, siapa ini tentang siapa? Aku mendengar hal-hal seperti itu, tanya Herodes. Dan bacaan Injil menyimpulkan, dan dia terus berusaha untuk melihatnya. Seolah-olah melihat Yesus akan mengalahkan semua hal yang telah didengar Herodes tentang Yesus. Mungkin kita cenderung melakukan pendekatan serupa dalam hal hubungan kita dengan Allah. Siapa dan bagaimana kita mengenal Tuhan? Apakah Tuhan Maha Tahu, Maha Kuasa dan Maha Pengampun? Mengapa Allah yang Maha Pengasih mengizinkan penderitaan dalam hidup kita, bahkan penderitaan orang yang tidak bersalah? Santo Ignatius dari Loyola memberitahu kita untuk menemukan Tuhan dalam segala hal, dan ketika kita mendengar penderitaan orang yang kita cintai, di sana kita melihat dan mendengar Tuhan. Semoga demikian. Amin.